Dokumentasi kunjungan Charlie Hotel 087 di Inspirasi Modulasi Charlie Hotel 069. Ada lagi untuk tambahan supaya siomay tersebut bisa mengembang, lebih mengembang. Kayak kemarin saya udah dikasih videoin sama Mas Opik. Itu Mas Opik saya pakai air yang namanya air dingin, air kulkas. Itu lebih bagus. Kalau kita bikin siomay pakai air matang, dinginin, masukin kulkas, terus bikin adonan. Jadi cara mengaduknya kita apa yang namanya teratas garam, terus gula pasir disatuin, baru ikan dimasukin, habis digiling, kita aduk secara manual. Takaran untuk air, untuk yang namanya ikan 2 kilo, 1 gayung 1/4 gitu ya, itu normal. 1 gayung 1/4 gayung gitu. Kita aduk, itu kan mencair tuh. Aduk terus sampai mengental. Sampai betul-betul yang namanya airnya menyatu dengan yang namanya ikan tenggiri tersebut. Udah sampai mengental, baru kita kasih sagu, atau kalau kata orang Sunda aci ya, aci molen. Itu kita kasih untuk normal 1 kilo 1/4. Jangan disamain, 1 kilo 1/4. Ya 1,5 kilo bisa lah gitu. Untuk yang namanya ukuran 2 kilo ikan tenggiri. Sebetulnya ada beberapa ikan yang bisa kita pakai, bahkan ikan tawar pun bisa kita pakai di sini. Cuman ini yang tokonya aja gitu. Karena bisa ditanyain gitu, ikan apa gitu kan. Nah, udah yang namanya itu mengental, yang namanya adonan ikan, baru kita masukin sagu kan. Diaduk lagi sampai bercampur, kita banting. Jangan ini dulu. Dibanting, diangkat ke atas. Paling banyak 5 kali lah. Jangan banyak. Itu ukurannya kecil kan. Ukurannya sedikit gitu, cuma 2 kilo. Kalau saya ini kan, kalau ini juga baru produksi siomay, belum tidur dari jam 2 malam tadi sampai sekarang. Bahkan sempat bermodulasi dengan Mas Opik tadi sekitar jam 3 ya Mas Opik. Kita banting sampai 5-6 kali. Kenapa kita banting? Supaya yang namanya itu kan biasanya kalau aci, kalau sagu kan nggak mudah berbaur gitu. Nah, itu caranya begitu supaya menyatu yang namanya ikan, bumbu, terus sagu tersebut. Nah, habis itu kita kasih goreng bawang daun yang udah digoreng, udah diiris, digoreng. Itu pun udah dicampur sama bawang putih. Bawang putihnya di blender dulu, digoreng sama bawang daun, baru dimasukin ke adonan tersebut. Nah, udah gitu, baru kita cetak dengan yang namanya pangsit ya. Pangsit yang bersegi 4 tersebut, pangsit bercetak langsung dikukus. Itu untuk standar ya. Untuk standar pembuatan siomay. Bisa dikatakan itu 75%. Nah, mungkin para Srikandi yang ada, atau ibu-ibu atau bunda-bunda yang ada di sini bisa mempraktekkan yang namanya bikin siomay. Kalau pengen lebih bagus ada lagi gitu. Campurannya untuk itu, untuk pembuatan siomay. Sementara segitu dulu Pak Moderator atau Auzi. Rujir, ya Kang Derin, terima kasih Bu. Jadi memang tidak sembarangan ya bisa menciptakan ya ataupun membuat yang namanya siomay. Jadi ada beberapa cara ataupun juga resep ya. Jadi tidak sembarangan seperti itu supaya menimbulkan dan menciptakan